Oh, selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, yang kita hormati Bapak Husein Kalung selaku pengampu mata kuliah Antropologi Pariwisata, serta teman-teman yang telah hadir di Zoom ini. Sebelum kita memulai presentasi kelompok, langkah baiknya kita memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Bonaventura selaku moderator, dan serta teman-teman yang telah hadir di Zoom ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan men-share materi presentasi kelompok kami. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah masuk materinya? Oke, udah ada. Oke, baik. Materi kita adalah empower people. Kemudian dalam materi ini empower people. Yang pertama, pengertian empower people. Setelah itu manfaat empower people dan tujuan empower people. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ega. Waktu dan tema kami persilakan. Baik, saya akan menjelaskan pengertian empower people. Yang pengertian pemberdayaan adalah proses pendorong individu untuk berpikir, berperilaku, mengelola, mengambil tindakan dan mengambil keputusan menuju karir mereka. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang mengandung beberapa makna, yaitu pertama, kemampuan melakukan suatu atau kemampuan bertindak. Kedua, kekuatan tenang yang menyebabkan sesuatu bergerak. Ketiga, akal, ikhtiar, dan upaya. Oke, slide berikutnya yang akan dijelaskan oleh Saudara Handrianus. Kepada Saudara Baik, saya Handrianus. akan menjelaskan manfaat empower people. Yang pertama itu meningkatkan motivasi kerja karyawan. Di sini adalah salah satu bentuk memberikan kepada karyawan untuk bertanggung jawab kepada sebuah organisasi. Yang kedua itu produktivitas naik, yaitu salah satu motivasi di mana karyawan harus meningkat, tentu kinerja ataupun membaik, produktivitas perusahaan akan naik jika hal demikian terjadi. Perusahaan tentu akan memperoleh keuntungan atau peningkatan laba segeralah untuk memulai employee empowerment. Yang ketiga itu mendapatkan kepercayaan lebih dari karyawan, yaitu perusahaan yang menerapkan atau memperoleh kepercayaan lebih dari karyawannya. Yang keempat itu memicu kreativitas, di mana empower people memberikan kebebasan nyaman untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap pasti akan memikirkan ide-ide pegawai untuk meningkatkan produktivitas mereka secara tidak langsung dengan perusahaan. Yang kelima itu kepuasan karyawan meningkat, yaitu ketika layanan diberi kesempatan untuk mengambil keputusan sendiri, maka akan memicu rasa puas dalam bekerja. Dengan kepuasan tersebut dan bisa terbangun lingkungan budaya kerja yang sehat. Terima kasih. Oke, slide berikutnya ada contoh manfaat empower people di lingkungan perkantoran. Bisa kita lihat dari gambar.
bahwa bekerja sama untuk mencapai tujuan yang bersama. Yang selanjutnya ada tujuan Empower People yang akan dijelaskan oleh saudara Octaviani Saurey. Kepada saudara Octavia. Jaringan Okta baik, bagus. Oke, baik, saya akan menjelaskan. Tujuan Empower People ada memberikan dukungan agar orang lain mampu melakukan atau mencapai sesuatu dan memperdayak praktik berbagai otoritas, informasi, dan penghargaan dengan orang lain, memungkinkan orang untuk mengambil inisiatif, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya. Jadi tujuannya ini adalah dilakukan sebuah forum antara sebuah perusahaan dengan karyawannya untuk bisa menyelesaikan sebuah masalah. Oke, baik, sekianlah hasil presentasi kami. Jika ada kata-kata yang kurang tepat atau kurang berkenan, kami minta maaf. Kepada teman-teman yang sudah hadir di Zoom, terima kasih atas waktunya. Tentu kami menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue Cika dan gue adalah karyawan paling kompeten dan kreatif di kantor gue. Gue percaya banget ya kalau semua orang di kantor gue tuh ya pasti butuh gue. Ya iyalah, secara gue kan yang pinter berbagi ide. Ya walaupun gak semuanya bisa gue eksekusi sih. Gue tuh suka kesel ya sama orang. Gue tuh orangnya profesional, kerja ya kerja, main ya main. Gue tuh paling gak suka orang yang bercanda pas lagi kerja. Gak profesional banget sih. Gue juga tegas ya sama seluruh anak buah gue. Gue sering marah-marah ke mereka. Dan hasilnya mereka jadi segan ke gue. Leadership bro. Ya walaupun gue sering sih lagi meeting rame-rame, terus mereka pada bercanda bareng-bareng. Pas gue coba ikutan, mereka langsung pada diem gitu. Gak tahu sih, tapi jujur gue juga gak peduli gitu. Karena kan mereka yang butuh gue. Gue jujur kurang percaya ya kalau untuk mendelegasikan kerjaan gue ke orang lain. Karena ya mereka gak sepinter gue. Jadi gue sih prefer ngerjain semuanya sendirian. Ya walaupun akhirnya gue jadi burn out dan kerjaan gue gak ada yang selesai. Dan akhirnya dikerjain sama teman-teman gue sih. Tapi ya gak apa-apa, gue kan bisa menghilang dan gak ngebales chat mereka semua. Terus nanti pas balik minta maaf aja dan bilang, sorry ya kakek gue kemarin lagi sakit jadi gue jagain dia. Simple kan? Ya hidup udah ribet, jangan dibuat susah lah, santai aja.